Terima kasih Mbak Garai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Mbak Garai dan tim Abiari ini untuk undangan webinarnya karena udah cukup lumayan lama ya. Saya mungkin tahun lalu ngisi di sana, tapi jadi moderator tuh. Kita bahas banyak terkait produk-produk investasi. Sekarang sih sebenarnya juga momennya insya Allah pas juga untuk kita diskusi karena kita dihadapkan dengan banyak tantangan pada situasi kali ini. Tapi seperti yang banyak orang bijak ngomong, katanya kalau misalnya kita melihat sesuatu hanya sebagai tantangan, kayaknya ujung-ujungnya kita menjadi korban, gitu loh. Tapi kalau misalnya kita melihat itu sebagai opportunity, bisa jadi kita malah mengambil bukan keuntungan ya, tapi mengambil apa yang bisa kita maksimalkan dalam hal ini khususnya dari sisi keuangan pribadi. Mudah-mudahan sih dari sesi kali ini kita bisa jadi lebih tahu harus gimana terkait keuangan pribadi kita, terus apa yang harus kita action supaya benar-benar kita bisa manfaatin momentum ini, at least bukan hanya survive, tapi juga bisa harapannya melipat gandakan kekayaan kita di kemudian hari ya. Mungkin lagi e-commerce sebentar, saya hold dulu ya karena agak berisik. Oke, saya lanjutkan ya. Maaf ya teman-teman ya, karena rumahnya ini agak ada deket masjid, jadi mungkin sedikit kena suaranya masuk ke sini. Saya akan mulai dengan ini dulu deh, terkait dengan kondisi saat ini. Saya mau sharing juga, dan mungkin nanti di sini saya anytime ya bisa, kalau misalnya mau diskusi, teman-teman yang hadir di webinar kali ini bisa langsung by komen aja, atau nanti di sesi akhir acara juga mungkin Mbak Garai bisa bantu untuk ngelit terkait dengan nanti Q&A-nya. Nah, tapi saya juga ingin kita tahu dulu nih sekarang, kira-kira apa sih yang sebenarnya sedang terjadi pada saat ini. Orang kan banyak ngomong sekarang kita lagi krisis gitu ya, terus krisisnya tuh kenapa? Kapan bisa berakhir? Kapan kita bisa kembali lagi seperti misalnya kalau kita ngomongin krisis, saya selalu ngomong ada siklus yang ya kita bisa percaya bisa enggak gitu ya, terkait dengan kondisi perekonomian global. Kalau kita ngomong 2 periode terakhir deh, itu hampir mirip ya, kita ada yang bilang ada siklus 5 tahunan, 10 tahunan, tapi lebih general biasanya ngomongnya siklus 10 tahunan. Nah, kalau siklus 10 tahunan itu, let's say kita ngambil dari 2 periode terakhir gitu ya, terkait dengan kondisi di tahun 98. Ya, tahun 98 itu ada krisis yang kita sering dengar namanya sampai dengan disebut krisis multidimensi, karena bukan hanya menyerang sektor perekonomian, tapi sektor politik juga, terus sektor sosial juga, keamanan juga. Jadi banyak hal-hal yang menyebabkan pada saat itu sampai dengan Orde Baru itu lengser ya. Jadi banyak kondisi itu, dan itu epicentrumnya sebenarnya memang di Asia. Sekarang kalau kita pindah ke tahun 2008, 10 tahun kemudian, itu yang kita sebut sebagai krisis subprime mortgage. Awalnya itu ada di Amerika, itu berawal dari sektor properti, mortgage ya, berarti pinjaman atau hutang kita dalam bentuk KPR. Nah, pada saat itu di Amerika juga krisisnya karena market itu terlalu dipercaya untuk memiliki properti yang bahkan bisa dibilang overvalue, yang itu mungkin sempat dialami di Indonesia, khususnya di Jakarta mungkin ya 3-5 tahun terakhir lah gitu ya, sampai dengan sekarang akhirnya itu saya bisa bilang udah berada di angka yang stabil lah sekarang, dan udah mulai reasonable. Karena kalau kita ngomongin 3 tahun lalu aja di daerah pusat, kebetulan keluarga ada usaha juga di situ, itu NJOP bisa naik sampai dengan 100%. Ya, jadi gila-gilaan banget. Setahun itu bahkan di daerah-daerah pinggiran Jakarta, selama masih di Jakarta, itu bisa naik sampai dengan 50%. Pajaknya aja saya sampai kaget gitu ya, sampai saya punya dulu klien juga, dia tinggal di belakang Al-Azhar Pusat, itu pajak PBB-nya itu sekitar 200 juta. Dia sampai ngeluh tuh kayak, gila ya gue punya rumah tapi kayak ngontrak gitu loh, bayar ke negara setiap tahun 200 juta. Tapi ya itulah yang terjadi di sektor properti. Karena ini sekarang sedang dijalankan, kita menjalaninya ya secara lebih reasonable lah sekarang, karena
kita ngelihat sektor properti itu udah mulai slow down, tapi harganya udah menuju ke angka yang lumayan normal lagi. Nah, balik lagi pada saat krisis 2008, pada saat itu kita bisa tahu ya, jadi Amerika masalah, biasanya memang seluruh dunia juga bisa kena. Nah, akhirnya Indonesia pun kena pada saat itu, tapi secara perekonomian kita masih bisa jalan, karena aktivitinya masih bisa jalan, kita masih bisa pelan-pelan bangkitin lagi sektor real kita, dan lain sebagainya. Nah, sekarang masuk ke hampir 10 tahun ya, pas gitu, tapi lebih dikit ya di tahun 2020. Sebenarnya sih ini udah omongan dari tahun lalu atau mungkin 2 tahun lalu ya, terkait dengan kondisi yang sepertinya kelihatan ini udah mulai melemah perekonomian global gitu. Tapi pada saat itu kita belum dihadapkan dengan yang namanya coronavirus atau wabah COVID-19 ini. Jadi pada saat itu masih pikirannya tuh ya ini siklus biasa yang kita bisa handle. Tahun 2018-19 pertengahan itu saya di interview beberapa media tuh saya masih bilang bahwa ya kita memang harus prepare, tapi insya Allah ini krisis akan kita bisa lewati seperti periode-periode sebelumnya. Nah, yang menjadi unik adalah pada saat ini kita dihadapkan kepada kondisi yang kita serba bingung. Kapan ini bisa berakhir? Kapan kita bisa mulai kerja lagi? Ya, untuk yang sekarang di Jakarta, mungkin pada saat hari-hari biasa sering ngeluh macet, sering nyumpahin gitu ya, kayak capek banget jalan di Jakarta, hektik banget. Sekarang udah berada mikir bahwa, oh iya nih mungkin sekarang teguran nih bahwa ibu kangen juga ya sama kondisi ketika macet di Jakarta, ketika ternyata jalan-jalan itu hektik, polusinya luar biasa dahsyat, tapi ternyata dari situ kelihatan bahwa ekonominya bergerak gitu loh, secara nggak langsung ya. Nah, tapi pada saat ini ketika sekarang udah bagus banget ya, kalau misalnya kita lihat angle-nya di Jakarta tuh orang ambil beberapa foto, terutama pada saat PSBB, itu berasa banget birunya langit Jakarta, sampai di beberapa daerah tuh ada yang bilang 30 tahun nggak kelihatan view-nya ada gunung, sekarang kelihatan gunung. Yang mungkin ada yang bilang nyelenehnya, jadi jangan-jangan nih manusia yang jadi virusnya nih. Jadi COVID-19 itu antivirus ya sebenarnya dari dunia ini, supaya dia break, supaya dia tuh sebenarnya kelihatan sehat lagi gitu. Tapi anyway ya, kita dihadapkan dengan kondisi yang saat ini kita hadapi. Ketika kondisinya berarti kita dihadapkan kepada hal-hal yang sifatnya di luar kontrol manusia, berarti di sisi yang lain juga kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang nyata terkait dengan kondisi keuangan pribadi kita. Pada akhirnya kan itu akan berdampak ya, secara nggak langsung. Jadi dari ekonomi yang sifatnya makro tersebut, jadi sampai dengan Bu Menkeu kita ngomong tuh, tadinya pertumbuhan ekonomi kita direvisi jadi 4%, terakhir worst skenario-nya itu bisa sampai minus 0,4, bayangin ya. Jadi bisa jadi ekonomi kita tuh sekarang minus tahun ini pertumbuhannya, instead of positif yang ada growth-nya lah di awal-awal tuh perkiraannya gitu ya. Tentu pada akhirnya kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa ya, karena kondisi kayak gini tuh kita di posisi di mana kalau kita mau menyalahkan siapa-siapapun ya kita nggak ada positifnya buat kita ya kan. Kita mau demo-demo ke pemerintah, kita mau nyalahin nggak ada action yang mungkin lebih bisa dilakukan preventifnya di awal, tapi at the end juga kondisi sekarang seluruh dunia, bahkan di Amerika udah mengalahkan yang epicentrum awalnya yang di Wuhan gitu loh. Dan kondisi terakhir juga update di Wuhan itu bahkan ada yang bilang second wave sekarang, setelah dibuka lagi perekonomiannya, terus bisa sedikit berjalan ekonominya, terus sekarang dihadapkan juga pada kondisi ketika orang-orang walaupun keluar tetap bisa dan diantisipasi pakai masker, tapi ternyata ada beberapa orang yang sudah sembuh setelah sempat positif dinyatakan lagi positif. Jadi benar-benar kita dihadapkan pada, aduh gue harus ngapain nih? Terus di Indonesia yang belum tahap seperti di Wuhan yang udah sempat ditutup semua rumah sakit daruratnya, terus sekarang ternyata timbul lagi masalah gini. Terus jadi harus ngapain sekarang gitu. Nah pasti ya itu pertanyaan yang terkait dengan kondisi ujung-ujungnya pribadi kita nih dan keluarga. Kira-kira kita harus ngapain sekarang? Dan spesifiknya dalam hal keuangan itu apa yang harus kita persiapkan. Nah di sini yang mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar dari apa yang sudah pernah terjadi dan sedang terjadi. Mudah-mudahan di kemudian hari ini, ketika ini akan berulang siklusnya, mau itu
ada wabah atau tidak ada wabah, mau itu siklusnya perekonomian pure ataupun nanti digabung dengan kondisi-kondisi hal yang lainnya. Tapi at least kita sudah bisa tahu dan bisa prediksi bahwa ternyata pada saat ini apa yang ternyata bisa menguntungkan kita dan apa yang mungkin harusnya kita waspadai ya. Saya akan lanjut oleh tantangan dulu nih kira-kira apa sih yang sekarang kita sedang hadapi ya. Jadi kalau saya ngomong sekarang nih cash flow kita lagi ketat banget, ini ada dua hal yang kita ngomongin gitu ya. Berarti satu cash flow in-nya ya, jadi cash inflow istilahnya itu dari sisi uang yang masuk. Saya dan di Sipundi ID kita suka remind juga di sosial media kita, mungkin yang belum follow bisa follow juga Sipundi ID ataupun di IG pribadi saya. Itu saya udah ngomong dari awal-awal krisis ini bahwa karyawan pun jangan lengah gitu ya, karena ketika kondisi kayak gini nobody knows. Even kalau misalnya ada yang di sini hobi nonton film-film berbau keuangan ya, di Wolf of Wall Street itu film favorit saya juga. Bahkan di situ ngomong bahkan Warren Buffett atau Jimmy Buffett nggak ada yang tahu apakah bursa itu akan naik sedemikian tinggi, apakah drop ataukah sideways dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada yang tahu di dunia ini pastinya itu akan seperti apa. Jadi kita yang bisa dilakukan adalah ya kita harus antisipasi dari awal gitu ya, bahwa sekarang apabila kita bekerja ternyata kondisinya semakin kesini semakin tidak pasti, kantor-kantor dipaksa akhirnya untuk melakukan ya shutdown sementara gitu ya untuk mensupport kebijakan dari pemerintah baik itu pusat maupun daerah terkait PSBB ini. Jadi benar-benar sekarang kondisinya kantor dipaksa ya nggak punya omset untuk apa, menyelamatkan lah itu untuk virus ini tidak melebar sedemikian jauh lagi ya. Jadi yang ujung-ujungnya apa? Sekarang yang untuk pekerja kantoran misalnya apabila masih aman, bisa jadi di sisi yang lain tidak aman juga karena kondisi kantor itu juga mereka sedang deg-degan nih dengan omsetnya mereka gitu ya. Bahkan di beberapa teman saya juga banyak ngobrol juga dengan beberapa industri juga, mereka lagi mikirin bagaimana caranya untuk bisa melakukan layoff walaupun dengan cara-cara yang bisa dibilang halus lah gitu ya. Jadi kalau layoff halus itu ya bisa dibilang dikasih dulu unpaid leave, jadi mereka mungkin dirumahkan tapi statusnya masih karyawan si kantor tersebut. Otomatis kalau unpaid leave ya mereka nggak dapat gaji, nggak dapat tunjangan. Atau mungkin mereka tetap sebagai karyawan tetap digaji, tapi karena memang dipaksa untuk work from home, ujung-ujungnya dikurangi nih insentifnya, rata-rata atau tunjangannya. Rata-rata itu tunjangan kendaraan yang dihilangkan. Lalu tunjangan makan siang. Ujung-ujungnya mereka cuma dapat gaji pokok. Tok. Kalau misalnya gaji pokoknya udah cukup buat menutupi kebutuhan hidup. Kalau belum, itu masalahnya kan. Terus dihadapkan juga dengan kondisi cash inflow-nya itu bermasalah ketika sekarang ternyata mungkin ada beberapa wirausaha yang tidak bisa menjalankan bisnisnya dan dia melakukan bisnis itu secara self-employee. Berarti kalau nggak ada dia, itu usahanya nggak jalan. Itu banyak ya. Jadi kita nyebutnya itu kalau di Indonesia, bilangnya disguise unemployment lah. Jadi mereka ini sebenarnya bekerja, tapi tersembunyi gitu loh. Bukan di sektor-sektor formal. Itu biasanya lebih sering disebut sebagai self-employee, sehingga kalau mereka nggak ada aktivitas, ya ujung-ujungnya nggak ada income, ya udah mereka akhirnya bingung kan harus bagaimana gitu. Termasuk itu pekerja harian juga. Ya para ojek online, para driver transportasi online itu juga pasti akan terkena dampaknya. Nah, itu dari sisi cash inflow-nya. Nah, sekarang kita ngomongin cash outflow-nya. Nah, cash outflow-nya juga ini masalah nih, karena apa? Ketika kondisinya ekonomi sedang bagus, itu inflasi terjadi. Karena daya belinya naik, otomatis ekspektasi inflasi dari produsen atau penjual itu pasti juga naik. Nah, kondisi sebaliknya juga pada saat ekonomi memburuk, itu juga inflasi otomatis juga bisa terjadi. Karena apa? Ketika ekonomi memburuk, rata-rata ini bisa ada dua sisi sih ya. Satu, si jurang pemisah antara si kaya dan si miskin ini membuat si kaya ini misalnya jadi panik. Ya, karena kondisi kayak begini, mereka jadi panik buying, ujung-ujungnya mereka jadi membeli produk itu banyak, hoarding foodstuff, dan lain sebagainya, sehingga harga-harga itu naik. Atau di sisi yang lain, ketika ekonomi memburuk juga, karena produsennya itu terbatas untuk bisa memproduksi barang, maka permintaannya itu tidak bisa diimbangi oleh supply-nya. Ya. Sehingga otomatis juga kalau kayak gitu menyebabkan inflasi. Nah, sekarang mungkin di sini banyak juga yang udah merasakan
terutama karena saya juga hobi nih biasanya kalau belanja langsung saya ikut nih biasanya, karena apa, saya ingin tahu sisi-sisi mana sih yang kira-kira kebutuhan pokok itu naiknya cukup signifikan. Ya misal kalau misalnya sekarang ini yang lagi naik, saya tahu banget itu gula itu kenaikannya udah double digit inflasi kita. Terus terakhir minyak itu udah hampir 50%, saya tahu juga karena kemarin saya juga ikut belanja juga. Jadi saya tahu bahwa oh ternyata ada beberapa kebutuhan pokok yang bahkan kenaikannya itu udah nggak ngomong lagi single digit kalau kita ngomongin inflasi. Kalau sekarang kan pemerintah ngomongnya ya inflasi kita memang nggak kontrol, tapi kan masih single digit. Tapi in fact ini pasti rata-rata ya mama, ya para ibu-ibu atau mungkin para orang-orang yang memang terbiasa untuk mengatur keuangan keluarganya, itu yang pasti paling dirasakannya itu adalah kenaikan harga pokok yang cukup signifikan juga. Nah, ini yang terjadi ketika kondisi ekonomi sedang bagus maupun sedang buruk. Nah, makanya sekarang ya kita enaknya sih ekonomi kita sedang-sedang aja deh, kayak yang tahun kemarin gitu ya, beberapa tahun terakhir itu kita bisa bilang ya inflasi kita ya masih single digit, masih bisa diasumsikan seperti itu, walaupun kenyataannya ada 1-2 yang kenaikannya cukup signifikan. Tapi ya di kondisi saat ini kita juga harus hati-hati karena cash flow kita bukan hanya tantangannya di cash inflow-nya aja, tapi ternyata di cash outflow-nya juga menjadi masalah. Terus ini juga menyebabkan kita jadi sekarang pusing gitu ya, karena apa? Kita dihadapkan oleh kondisi ketika aset-aset kita kebanyakan nilainya menurun. Bayangin, kalau kita tadinya confident, misalnya saya punya aset di mobil misalnya, mobil city car biasa yang tadinya saya bisa jual mungkin 150 juta, di kondisi kayak gini siapa yang mau beli 150 juta, 100 juta aja kita jual, syukur-syukur orang ada yang mau, karena mereka semua lagi mengetatkan ikat pinggang mereka, mengatur bagaimana caranya supaya tidak ada kebutuhan-kebutuhan yang di luar pokok itu keluar. Nah, makanya sekarang nilai kekayaan kita, kalau misalnya kita data, bisa jadi itu turun antara 30-50% tergantung seberapa aset kita itu terbaginya. Ya, nanti saya akan jelaskan di sini juga konsep terkait dengan pembagian alokasi aset sedikit, tapi intinya adalah saya di sini merasakan, mungkin ya, saya sebagian kecil yang merasakan ternyata ketika kondisi saat ini aset saya tidak menurun nilainya, bahkan bisa dibilang naik sedikit gitu dibanding tahun sebelumnya. Itu juga salah satu yang bisa kita lakukan supaya, oh ternyata apabila kita melakukan strategi yang sedemikian rupa, ketika menghadapi krisis pun, aset kita satu sama lain itu bisa saling mengcover. Ya, ketika yang satu turun, ternyata yang lain bisa jadi naik gitu loh. Makanya itulah pentingnya kita untuk memiliki alokasi aset, atau secara kita sering dengar itu mungkin dari sistem perbankan itu wealth management yang baik, agar kita bisa melakukannya itu supaya aset-aset kita bisa saling menopang satu sama lain. Nah, makanya sekarang ketika di data, ini by the way pendataan ini penting ya, karena apa? Saya selalu menekankan bahwa at least kita review setahun sekali deh aset kita. Apa aja. Ya, saya selalu review tuh minimal 3-6 bulan ketika lagi free, saya coba cek-cek udah berapa besar kenaikannya, aset apa aja yang saya miliki, kira-kira rasio-rasionya apa yang kurang. Itu yang saya lakukan ya seolah itu udah jadi kayak kebiasaan saya aja gitu loh, sehingga saya tahu oh ini aset yang harus saya perbanyak, oh ini yang harus saya kurangin, oh ini harus saya alokasikan sebagian untuk menutupi aset yang lain. Nah, jadi di kondisi saat ini ketika saatnya kita ternyata sulit untuk survive, pertama kuncinya adalah supaya kita tidak sampai menjual aset-aset kita. Karena bisa dibayangkan ya, kondisi saat ini aja nih, orang banyak yang bilang ya uang cash itu adalah segalanya gitu loh. Sehingga orang udah siap nih ketika nanti ada yang jual tanah dengan harga murah, bisa jadi dibeli gitu loh. Saya udah siap nih, saya udah bilang ke orang tua juga kok yang sekarang taruh di deposito ya siap-siap aja gitu. Nanti Bapak ada beberapa yang mungkin akan menjual tanahnya dengan harga murah, atau ada yang menjual rumah dengan harga murah, ya kok mau kita memang dilihatnya bukan untuk menzolimi satu sama lain, ya udah gitu loh, itu kan juga kebutuhan kan, itu bisa kita ambil sebagai oportunitas ya. Jadi menurut nilai kekayaan udah bisa dipastikan juga bisa kita alami saat ini. Terus kita juga dihadapkan oleh kondisi yang sifatnya serba tidak pasti, ya kan. Jadi kapan kalau ditanya kondisi ini akan berakhir, nggak ada yang tahu gitu loh, bahwa sekarang universitas-universitas ternama udah mulai membuat riset, kapan itu akan mencapai peaknya, ketika sekarang masih 4 ribuan, ternyata nanti akan mencapai 90 ribu dulu positifnya, yang terkena coronavirus, terus nanti akan menurun jumlahnya, tapi at the end nggak ada yang tahu kapan gitu loh. Semua bisa hanya memprediksi, kira-kira di Juni, kira-kira di Juli, bahkan riset oleh salah satu lembaga keuangan dunia mengatakan bahwa butuh 18 bulan sampai dengan ekonomi recover setelah pertama kali ditemukannya coronavirus. Bayangin ya. Jadi kalau kita ngomongin coronavirus itu ketemu di awal Januari ini hebohnya,
ekonomi kita baru bisa recover kurang lebih di Juni tahun depan. Kita di Juni tahun ini udah megap-megap gitu, gimana cara bisa hidup, gimana caranya kita bisa survive gitu ya. Tapi sekarang kita dihadapkan lagi dengan kondisi bahwa ada kemungkinan ekonomi itu akan baru rebound-nya itu di 18 bulan setelah penemuan pertama virus corona. Nah ini ya, ketidakpastian ini yang kita hadapi sekarang yang semakin membuat banyak orang tuh jadi, aduh gue gimana nih sekarang nih, terus gimana kantor gue nanti, sekarang udah nggak masuk 2 minggu, lama-lama PSBB diperpanjang jadi 4 minggu alias sebulan gitu, ntar diperpanjang lagi, berarti ada banyak faktor dari mungkin tunjangan-tunjangannya atau mungkin status karyawannya yang akan dipermasalahkan, karena yang sekarang ini pasti kantor-kantor berupaya untuk menahan status para karyawan yang sifatnya tetap dulu, ya kan? Nah, jadi yang di luar itu kontrak, outsourcing, apalagi yang magang, udah pasti itu jadi barisan awal untuk dieliminasi gitu loh istilahnya dari perusahaan itu untuk melakukan efisiensi. Makanya kita juga harus sadar bahwa ketidakpastian ini adalah hal yang sekarang kita hadapi saat ini, dan kita harus bisa waspada sampai sejauh mana ketidakpastian ini menghantui kita, ya. Nah ini udah pasti pertanyaannya, jadi harus ngapain sekarang gitu loh, karena kondisi ini kayak udah jelimet banget, serem banget, semuanya serba kena gitu ya, bahkan terakhir kondisinya sampai dengan ke sektor hukum pun napi-napi dibebaskan, itu percaya nggak percaya, tapi di lingkungan saya pun juga udah beberapa ada kabar terkait dengan tingkat kriminalitas yang juga makin tinggi ya. Jadi sekarang kita juga harus waspada dalam banyak hal nih. Sekarang berawal dari sektor ekonomi, krisisnya ini udah masuk ke sektor sosial, bahkan keamanan juga nih kondisi. Jadi benar-benar kita harus waspada sekarang, bukan hanya dari sisi keuangan kita, tapi juga dari sisi keamanan kita sebagai pribadi maupun keluarga. Oke. Jadi yang harus dilakukan adalah pertama, ini terdengar klise sih memang, cuman ya kita ya mau nggak mau ya harus nggak boleh panik gitu, karena kalau panik itu, kalau saya mengutip dari istilahnya Roy Sakti itu, dia ngomong kalau kita panik itu mengalahkan IQ kita jadi rendah gitu, ya. Kalau kepanikan kita mengalahkan diri kita atau dominan pada diri kita, maka IQ kita jadi rendah. IQ kita jadi rendah adalah hal-hal logis yang harusnya kita bisa ambil sebagai langkah-langkah kita untuk melakukan strategi, itu menjadi buyar karena kepanikan kita. Jadi istilah pertama adalah ya kita harus stay relax lah. Jadi relax dalam artian kita harus melihat apa kira-kira yang harus bisa saya antisipasi supaya ketika kondisi ini harus saya lewati beberapa bulan ke depan, ya mungkin puncaknya di Juni atau Juli. Jadi most likely di sini semua ya kita nggak ada mudik, pasti Lebaran bisa jadi ya kita sholat Id di rumah masing-masing bagi yang Muslim gitu ya. Jadi kayaknya nih semua jadi serba aneh gitu loh situasinya, termasuk saya juga, saya nggak biasa gitu menghadapi situasi kayak gini, dan ini mungkin pertama kali bagi saya menghadapi kondisi yang seperti ini, karena kita benar-benar krisis disertai dengan kita harus benar-benar tidak boleh berinteraksi dengan siapapun secara langsung gitu loh. Jadi benar-benar kita harus mempersiapkan dari sisi itu juga supaya kita tetap relax lah, nggak panik gitu ya. Yang penting adalah kita selalu dalam hal keuangan, yang ingin saya tekankan adalah ketika kita ngomongin kondisi perekonomian baik itu sudah membaik, sudah memburuk, kita harus tahu dulu pada tujuan kita. Kita harus tetap fokus nih. Kita tuh mau ngapain sih sebenarnya sekarang, ya kan? Apakah kita mau jadi survival pada saat ini, atau mungkin kita sudah prepare sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya, sehingga apa yang ada saat ini saya harapkan saya bisa melakukan action yang bisa melipat gandakan kekayaan saya secara lebih maksimal lagi pada saat periode-periode seperti ini. Ada juga gitu loh, karena nggak semua kita bisa bilang bahwa mungkin yang ikut webinar kali ini nggak semuanya sedang survive gitu. Bisa jadi sebagian sedang mencoba mencari opportunity bagaimana caranya kita tetap bisa bukan hanya survive, tapi mengambil manfaat lah dari kondisi saat ini terkait dengan kondisi keuangan pribadi kita. So, tujuan pertama adalah kita harus tetap fokus. Fokus di sini apa sih berarti? Kita tahu nih, pada saat kita ternyata krisis, toh kita juga pernah mengalami krisis-krisis di masa-masa sebelumnya. Toh itu juga semua telah kita lewati bersama, ya kan? Walaupun secara karakteristiknya beda-beda nih masing-masing krisis yang sudah kita lewati di beberapa periode sebelumnya. Tapi toh at the end ini akan berakhir, ya kan? Jadi dengan kondisi seperti itu, maka kita harus tahu, oh ternyata ketika saya tetap fokus pada tujuan saya bisa melakukan action-action yang memang tadi menggunakan logika saya, sehingga saya bisa benar-benar bisa memanfaatkan momentum ini
untuk sebesar-besarnya melipat gandakan kekayaan saya. Nah, itu yang sekarang saya juga alhamdulillah sedang saya lakukan juga. Jadi nggak tahu kenapa ya, saya di dalam kondisi saya saat ini tuh saya sama sekali nggak ada ngerasa panik gitu. Memang ada beberapa opportunity bahkan kerjaan yang hilang gitu ya, karena memang kondisi saat ini nggak bisa kita mengambil semua opportunity. Tapi di sisi yang lain saya mengalami kenaikan nilai dari aset saya yang cukup signifikan, sehingga saya di posisi yang nggak cukup pusing gitu loh. Istilahnya nih kalau saya hidup sampai akhir tahun saya nggak ngapa-ngapain pun saya masih bisa hidup gitu loh, karena saya tahu gitu loh, saya punya aset-aset yang bisa mendukung saya supaya bisa menjalankan kehidupan ini pada saat misalnya worst skenario-nya akhir tahun ini masih seperti ini kondisinya gitu ya. Jadi pertama itu penting untuk kita tetap fokus pada tujuan-tujuan kita, karena pasti kalau kita ngomongin tujuan, kita dalam perencanaan keuangan tuh ada beberapa macam jenis tujuan ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tujuan itu dengan kaitannya dengan jangka waktu, maka ada tujuan jangka pendek, itu adalah sampai dengan 1 tahun. Jadi tahun ini apa yang kita ingin lakukan itu adalah tujuan jangka pendek kita. Kita mau ngapain sih? Kita tetap ingin bisa hidup. Oke, itu tujuan jangka pendek kita. Kita ingin tetap bisa investasi secara rutin setiap bulan. Oke, itu tujuan jangka pendek kita. Itu yang adalah hal-hal yang sifatnya memang kita lakukan secara periodically, gitu ya. Nah, terus juga ada tujuan jangka menengah. Jangka menengah itu berarti saya ngomongnya lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Nah, anything yang kita tujukan untuk jangka waktu tersebut bisa dipastikan bahwa tujuan itu tidak akan pernah bisa hilang. Dalam artian apa? Sekarang misalnya, mungkin ada beberapa di sini udah punya anak deh. Punya anak misalnya sekarang umur 3 tahun, gitu deh. Berarti kan nanti dalam waktu 3 atau 4 tahun lagi anak tersebut akan masuk SD, benar kan? Ya, anak masuk SD itu bukan sesuatu hal yang kita nggak bisa prediksi, itu semua bisa kita prediksi, itu semua bisa kita lakukan persiapan sedari sekarang terkait dengan kemungkinan anak kita akan masuk SD di usia misalnya 7 tahun sekarang, kalau misalnya yang swasta gitu ya, kebijakan. Jadi itu adalah hal yang pasti dan kita harus tahu bahwa oh ternyata saya punya hal-hal yang sadar atau saya tidak sadari, itu semua akan menjadi tujuan keuangan saya. Ya, termasuk jangka panjang, saya ngomong nih ya. Kalau saya ngomong jangka panjang, termasuk saya sendiri adalah ada keinginan tujuan untuk pensiun nanti. Ya, pensiun saya misalnya saya harapkan di umur 55, semuanya saya udah bisa lepas deh. Saya udah nggak mikirin kerjaan, tapi by the time juga saya juga nggak harus mikirin bagaimana caranya bisa hidup dari bekerja. Saya bisa hidup dari aset-aset saya aja supaya aset itu yang menghidupi kehidupan saya nanti setelah pensiun. Itu tujuan jangka panjang gitu loh. Bisa kita atur dan kita setting sedari sekarang supaya itu bisa kita capai di kemudian hari. Dan jangka panjang itu masih 18 tahun lagi, 20 tahun lagi, bahkan ada yang 30 tahun lagi. So, ini akan melewati beberapa masa krisis yang sampai sekarang pun mungkin apabila kita lihat, nanti saya akan tunjukkan beberapa grafik juga terkait dengan kondisi perekonomian kita dan historicalnya datanya, itu ternyata ya kondisi krisis itu apabila kita ngelihat di masa depan ya, kalau dari sekarang kita ngelihat masa lalu, oh begitu aja kondisi krisis gitu. Mungkin kita akan melihatnya seperti itu. Nah, apabila nanti saya kasih unjuk datanya gitu ya, kepada teman-teman di sini. Saya akan mulai dulu dengan do's and don'ts-nya deh, supaya kita nggak bingung gitu ya, harus bagaimana sekarang kita menghadapi situasi kondisi saat ini. Ini terkait juga dengan nanti pengaturan cash flow kita. Yang pertama saya akan mulai dari do's-nya dulu. Apa yang harus kita lakukan deh? Jadi sekarang itu banyak orang yang seperti tadi saya bilang, bahwa mereka sedang mencari peluang untuk bagaimana caranya mereka bisa hidup dari bahkan aset-asetnya mereka, gitu ya. Jadi sekarang saatnya kita, untuk kita yang di sini ingin menjadi investor, ya ambil peluang gitu loh. Take this opportunity to have our investment cheaper than the normal price gitu loh. Jadi maksudnya apabila sekarang saya misal paling simpelnya punya emas sekarang, ya saya salah satu hobi saya tuh memang dari dulu ya nyimpen emas gitu ya. Nah, apabila saya sekarang ingin cari opportunity untuk beli emas, saya cari orang-orang yang ingin jual, jadi saya seolah-olah nggak beli ke toko emas gitu. Tapi saya beli dari orang tersebut, saya dapat harga buyback, seolah-olah saya beli itu harga murah, padahal saya beli harga buyback, karena mereka jualan harga buyback, betul kan? Seenggak-enggaknya itu kalau nggak harga buyback ya mereka jual naikin dikit lah, kalau kita nggak enak temen kita, yaudah lu daripada harga lu jual ke Antam sekarang 845 ribu, 840 ribu gitu lu jual, mendingan gue bayarin deh 875 gitu loh. Instead of kita beli emasnya itu di harga 950 ribu misalnya. Karena kalau langsung ke Antam mas jumlah itu. Belum lagi sekarang batasan-batasan yang memang ditetapkan oleh si toko emas terkait dengan penjualan emasnya, karena mereka sekarang lagi fokus
bagaimana mereka beli emas dulu nih, buyback ke masyarakat gitu loh. Itu adalah peluang yang bisa kita ambil ya. Terus di sisi yang lain mungkin tuh dari simple as emas ya, tapi di sisi yang lain juga ada mungkin kita bisa ambil seperti orang ada yang start mungkin sebelumnya punya properti banyak mereka nggak pakai di daerah yang mungkin berkembang apabila kita melihat ya, karena itu juga terjadi di keluarga saya juga gitu, orang tua saya sampai punya salah satu properti di Bogor itu nggak pakai lama ujung-ujungnya hancur gitu propertinya, karena rumah itu kalau nggak ditempatin tuh ya nggak tahu kenapa rusak aja gitu loh kondisinya. Jadi saya minta dijual aja Pak pada saat itu gitu kan, akhirnya dijual tuh, itu udah 3 tahun atau 4 tahun yang lalu gitu. Nah kondisi itu ketika kita menjual dengan kondisi kita nggak terlalu butuh, maka otomatis kita akan menjual dengan harga di bawah pasar, ya kan? Ujung-ujungnya adalah orang ya banyak gitu loh ternyata yang mau mengambil di harga itu, dan mereka mungkin udah menyiapkan amunisinya sedari sekarang supaya gimana caranya ketika kondisi seperti ini mereka bisa take opportunity. Yang penting ya kita adalah kan membantu kan sesama gitu, orang itu mau jual rumah ya udah kita beli gitu loh, dengan harga yang di bawah pasar atau under value istilahnya. Itu juga bisa kita lakukan saat ini ya. Terus yang kedua adalah kita bisa ambil opsi penurunan bunga pinjaman. Nah, ini yang mungkin nggak banyak orang tahu, mereka hanya tahu terkait dengan restrukturisasi fasilitas dari pemerintah sekarang gitu. Walaupun secara juknisnya ini masih cukup panjang ya, karena saya juga sudah sempat bekerja di industri perbankan juga. Saya tahu banget proses restru aja kondisi normal itu bisa makan waktu berbulan-bulan, komite kredit itu banyak gitu ya. Jadi kita nggak bisa expect bahwa sekarang apabila kita berhutang, terus kita mengajukan restrukturisasi, itu bisa bulan depan kita nggak bayar pokoknya, kita bayar bunganya aja, atau kebalikannya, atau mungkin kita perpanjang jangka waktunya bulan depan. Nggak bisa kita expect itu as fast as that gitu loh. Karena apa? Kondisinya itu ya sekarang ketika kondisi normal itu bisa makan waktu berbulan-bulan, apalagi kondisi saat ini. Salah satu bank aja, bank pemerintah itu mereka bilang bahwa di salah satu daerah aja pemohon dari restrukturisasi itu sampai 80.000, bayangin loh, satu daerah ya. Jadi itu kita nggak ngomong nationwide loh, kita baru ngomong salah satu daerah. Jadi gimana caranya itu komite kredit bisa mengevaluasi dengan sangat detail dan rinci terkait dengan mana yang eligible buat diberikan restrukturisasi, mana yang enggak. Jadi benar-benar ini makan waktu gitu. Dan makanya saya selalu bilang bahwa sekarang adalah saat yang tepat apabila kita ingin mengajukan penurunan pinjaman apabila ternyata kondisi status pembayaran kita lancar. Nah, makanya saya selalu menekankan terkait dengan kondisi kolektabilitas kita nih. Penting kita menjaga kolektabilitas dari sisi kita pribadi. Kolektabilitas itu apa sih? Mungkin yang belum familiar, itu adalah kondisi di mana kita mempunyai ranking terhadap kredit rating kita secara pribadi ya. Jadi apabila saya ingin ngajuin pinjaman ke bank, bank akan ngecek. Dulu istilahnya kita kenal itu dengan istilah BI checking. Sekarang udah ganti slick checking karena udah diambil sama OJK sistemnya. Jadi BI checking itu adalah gambaran diri kita, bagaimana kita menilai atau menghargai suatu komitmen. Nah, makanya banyak juga istilahnya bercandaan bahwa mau cari pasangan itu bukan hanya mikirin 3B, bibit, bebet, bobot, tapi 4B dulu, BI checking satu lagi. Karena apa? Pentingnya kita melihat komitmen seseorang itu dari bagaimana mereka merespon hutang mereka, bagaimana mereka berkomitmen untuk terus membayar hutang yang sudah mereka ambil. Nah, jadi ini beberapa kasus teman-teman saya itu sekarang dapat penawaran turunin bunga. Nah, jadi apabila sekarang di sini ada yang dapat tawaran penawaran untuk diturunkan bunga pinjamannya, ambil saran saya. Itu karena opportunity cukup bagus. Atau mungkin kalau memang banknya atau institusi keuangan kita tidak menawarkan secara aktif, kita bisa yang secara aktif sendiri ya, kita secara langsung atau mungkin by phone atau mungkin by email menanyakan apabila sekarang kondisinya seperti saya nih, saya cicilan mobil saya misalnya setahun lagi, saya sekarang udah gampang banget minta saya bayar pokoknya doang karena kondisi lagi begini, betul kan? Nah itu juga bisa teman-teman lakukan saat ini. Karena apa? Ketika kondisinya utang teman-teman itu sudah terbayarkan selama ini, kondisi rekornya itu baik, nggak ada alasan untuk bank menolak. Karena apa? At the end mereka akan melihat ini opportunity untuk mereka ke depannya apabila nanti mereka butuh top up, ketika kondisi perekonomian udah baik, pasti mereka akan menghubungi kita lagi, bahkan dengan bunga yang lebih tinggi pun kita sanggup. Karena apa? Ketika yang sebelumnya aja kita tetap bayar lancar gitu kan, apalagi ketika nanti kita minta turunin bunga. Nah, makanya sekarang ini bisa jadi opportunity juga buat kita untuk secara aktif menghubungi institusi keuangan yang mungkin
sekarang kita mempunyai kewajiban di sana agar kita memiliki penurunan dari sisi suku bunga pinjaman. Terus sekarang masuk ke apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, jadi kalau setelah tadi kita ambil beberapa peluang yang mungkin bisa kita manfaatkan, terus kita juga tetap harus tahu bahwa ternyata ada hal-hal yang sifatnya kita harus hindarin saat ini. Ya, makanya saya sebenarnya cukup menyayangkan nih kebijakan BI baru yang terbit baru kemarin, kebijakannya itu baru berlaku di bulan Mei, 1 Mei bulan depan, terkait dengan penurunan plafon pembayaran minimum kartu kredit yang hanya tadinya 10% sekarang bisa 5% ya. Karena apa? Ini kebiasaan orang kita tuh biasanya menggunakan kartu kredit atau utang itu secara konsumtif gitu loh. Sehingga pembayaran minimal dengan tadinya 10% tagihan kita, misalnya kita gesek 1 juta, tadinya tuh cuman minimal itu bayar 100.000, itu kalau 1 juta ya. Sekarang kalau misalnya kita ngomongnya 10 juta, berarti minimum payment itu berarti 1 juta. Nah, sekarang tuh udah bisa tuh kita gesek 10 juta, minimum payment itu hanya 500.000, bayangin. Karena per bulan depan itu kebijakannya minimum payment dari kartu kredit itu sudah diturunkan dari 10% ke 5%. Bunga pinjaman juga dari yang 2,25 beragam ya, sekarang ada yang 2,5, ada yang 2,25, itu diturunkan juga ke 2% batasnya. Jadi sebenarnya itu agak-agak dilematis buat kita karena berarti secara nggak langsung nih BI memberikan kelonggaran kita atau membiarkan rakyat itu untuk ya udah lu utang dulu ya sekarang gitu untuk hidup lu saat ini. Padahal itu yang sebenarnya harus dihindari. Karena apa? Kita tadi dihadapkan dengan ketidakpastian tadi. Ketidakpastian berarti yang utang lama aja banyak yang ngajuin restrukturisasi, gimana kita ambil utang baru gitu istilahnya. Dari mana lagi kita mau ambil sumber pembayarannya. Apalagi kalau misalnya nanti kita terancam income kita terpotong sebagian atau bahkan seluruhnya. Jadi benar-benar ini harus kita cermati dan kita hindarin pengambilan utang baru, kecuali utang tersebut utang yang sifatnya produktif ya. Jadi nanti itu akan masuk ke don'ts yang selanjutnya. Tapi kalau apabila selama ini seperti saya misalnya, saya menggunakan kartu kredit selalu ngambil cashback-nya. Sama seperti sekarang kita punya media untuk kita dapat cashback dari e-wallet kita misalnya ya. Nah, atau digital payment kita. Nah, dulunya tuh itu lebih ngetren di kartu kredit sebenarnya. Karena apa? Kelebihannya kita bisa nunda pembayaran kita sampai dengan 1 bulan, 1,5 bulan ke depan, tapi dengan pembayaran yang tidak berbeda. Jadi cuma kena biaya materai, misalnya saya transaksi 1 juta, ya saya bayar bulan depan itu 1 juta juga. Gitu. Cuman paling 1.006.000 kalau ada biaya materai. Tapi saya dapat bonus nih, ya kan, dari poin saya dapat cashback. Itu yang saya sekarang tetap saya lakukan gitu loh, karena saya mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi itu nggak saya kurangin untuk pemakaian kartu kredit saya. Tapi saya tahu bahwa fungsi pemakaian kartu kredit saya adalah pengganti uang tunai. Nah, kalau pengganti uang tunai berarti saya punya uangnya. Saya punya uangnya, saya bukan berarti ngutang yang tidak punya, saya tidak jelas sumber pembayaran itu dari mana. Saya sudah tahu pembayaran itu dari uang tunai saya yang saya sekarang pakai untuk manfaat saya dapat poin, saya dapat cashback, saya dapat tambahan, misalnya saya beli kebutuhan pokok ada tambahan, entah saya dapat minyak misalnya 1 liter, entah saya dapat bahan pokok ada sebagian gitu ya, yang saya dapat tambahannya. Nah, itu yang kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita gunakan menggunakan media pembayaran kartu kredit agar kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Dan itu that's fine gitu ya. Jadi ngambil utang baru di sini adalah kita nggak boleh ngambil utang yang sifatnya kita belum tahu sumber pembayaran dari mana atau bahkan menggantungkan dari gaji kita. Nah, dari gaji kita berarti ya otomatis kita nggak tahu kan ke depannya seperti apa, terus dari usaha kita juga kita nggak tahu sampai kapan usaha kita sekarang sedang tiarap gitu. Jadi itu benar-benar harus kita antisipasi ya. Terus yang selanjutnya adalah, nah ini yang penting ya, jadi saya sekarang punya dana nih buat melunasin pinjaman misalnya mobil saya, tapi saya nggak memilih untuk melunasi. Karena apa? Saya memilih untuk nanti saya ambil take opportunity untuk investasi supaya nanti biarin itu hasil dari investasi saya mengcover cicilan saya. Nah, itu prinsipnya. Jadi kalau pernah dengar juga, do not prepay. Karena apa? Let your investment cover your interest rate gitu. Jadi maksudnya interest payment-nya itu di cover dari investasi kita. Makanya kalau misalnya kondisi saat ini, apabila kita punya uang tunai, kita punya hutang, sebisa mungkin kita jaga nih supaya hutang kita itu tetap kita afford ya, tetap kita bisa bayar, tapi kita juga jangan terlalu fokus untuk udah deh gue nggak mau punya utang, gue pengen hidup sekarang pokoknya bebas utang gitu. Itu juga salah satu hal yang harusnya kita bisa hindarin supaya apa, kita bisa take opportunity di kondisi saat ini untuk bisa mengambil aset-aset di harga yang memang relatif masih ada value. Ya. Oke, terus harus ngapain nih sekarang? Nah, ya
Jadi ada beberapa keputusan penting yang wajib kita buat di sini, yaitu adalah pertama nih mungkin banyak orang udah pernah dengar atau mungkin udah pernah belajar terkait bahwa sekarang itu uang tunai kita adalah raja. Uang cash kita itu adalah segalanya, ya. Tapi ternyata uang cash yang kita punya itu akan menjadi nothing kalau kita nggak tahu bahwa ternyata kita harus investasi kemana. Makanya ada yang bilang bahwa cash is the king, investment instrumennya itu adalah queen-nya. Jadi satu sama lainnya saling melengkapi. Apabila kita tidak tahu, kita hanya sekedar punya uang cash, ujung-ujungnya uang cash itu kita simpan di bawah bantal, dan itu nggak berkembang kemana-mana gitu ya. Syukur-syukur masih ada gitu ya. Kalau misalnya sekarang lagi kondisi kayak gini, ternyata kita rawan ada pencurian, ada rawan kondisi-kondisi yang kita tidak harapkan, bisa jadi malah hilang gitu. Jadi benar-benar bahwa sekarang kita harus tahu, selain cash is king, kita juga harus mempersiapkan investment instrumen yang menjadi pendamping dari si cash kita tadi itu. Supaya apa? Satu sama lainnya saling melengkapi. Ya. Oke, jadi pertanyaannya sekarang pasti kemana nih harus investasi kondisi saat ini? Saya selalu ngomong bahwa, oke, di kondisi saat ini kita nggak bisa expect kita langsung action untuk investasi. Ya. Jadi kita tetap juga mempersiapkan kondisi-kondisi yang sifatnya emergency yang itu selalu disebutkan istilahnya sebagai emergency fund. Jadi mau apapun orang mau nanya mau investasi kemana, create your own shit first. Gue selalu ngomong kayak gitu supaya apa? Ya kita harus prepare gitu loh. Kondisi skenario terburuknya kita tetap punya dana yang bisa melindungi kita untuk jangka waktu misalnya 6 bulan, misalnya 12 bulan, tergantung oleh kondisi keuangan kita pribadi masing-masing ya, entah kita udah punya tanggungan atau belum, entah kita sudah punya keluarga atau belum, ada nggak orang yang bergantung hidup apabila sekarang kita kenapa-napa. Jadi itu harus benar-benar bisa kita prepare dari sekarang. Saran saya, minimal kita harus prepare di 6 bulan pengeluaran supaya apa yang kita punya itu bisa kita alokasikan dengan lebih enak kalau kita sudah punya shield-nya itu selama 6 bulan pengeluaran. Ya. Baru dari situ kita bisa pilih kita mau masukin ke instrumen yang mana. Itu kalau misalnya sekarang saya bagi, itu ada 2 jenis instrumen investasi, baik itu yang sifatnya langsung, ya langsung itu berarti yang sifatnya tangible berarti kita bisa lihat instrumennya, atau secara fisik itu bisa kita rasain. Ya. Nah, pertama itu ada emas, ya ini salah satu yang favorit saya memang. Jadi saya pun sekarang ketika harga emas naik, saya udah mengalami kenaikan ratusan persen, saya nggak panik gitu loh. Saya nggak panik selling istilahnya, saya biasa-biasa aja, karena saya tahu gitu loh, ketika nanti once ada momentum ketika saya harus menjual itu, saya udah tahu kapan gitu loh. Sehingga sekarang saya belum panik-panik banget untuk menjual, ya karena saya tahu saya masih bisa mengharapkan kenaikan dari aset saya di sisi yang satu ini. Ya. Terus untuk properti juga itu bisa, tadi ya kita ambil peluang, jadi dicek sekarang pasti kredit macet banyak gitu ya, walaupun sekarang bank menyediakan banyak restrukturisasi, pasti banyak juga yang merasa bahwa udah deh gue lepas aja aset gue, ya udah, itu peluang juga buat kita ngambil di harga yang memang relatif murah ya. Terus kita juga bisa masuk ke bisnis. Ini bisnis kita juga harus lihat ya, jadi nggak semua bisnis itu bisa running di kondisi saat ini ya. Relatively F&B yang di mall-mall, yang banyak kita jumpai di pusat-pusat keramaian, itu sekarang akan ada penambahan lagi yang akan di layoff. Saya sudah dengar dan saya sudah terkonfirmasi langsung dari yang beberapa ownernya bahwa akan ada tambahan sekitar ya dia aja tuh di salah satu mall aja udah akan nge-layoff sekitar 1.000 sampai 1.200 gitu loh. Jadi benar-benar tough banget ya. Jadi new unemployment rate kita atau unemployment-nya itu sekarang kita sudah naik 1,6 juta di Indonesia. Update terbaru tuh bahkan udah 2 juta lebih. Jadi benar-benar sekarang kondisinya banyak juga orang yang sudah nggak bekerja, statusnya, either dia masih statusnya itu karyawan, atau enggak ya, tadi seperti saya jelaskan di awal, tapi ya kondisinya mereka nggak ada bergaji gitu loh. Nah itu yang harus kita tahu juga, bahwa ada bisnis-bisnis tertentu yang memang sekarang masih bisa jalan gitu ya, atau kita dihadapkan pada kondisi ketika kita udah nggak bisa lagi terus di zona nyaman gitu loh. Kayak misalnya saya punya bisnis keluarga tuh di bidang ekspedisi misalnya. Kondisi sekarang ya terbatas gitu kan, pergerakannya kita nggak bisa mengandalkan ekspedisi yang konvensional aja. Jadi saya harus mengandalkan juga sekarang online-nya, bagaimana kita bisa pick up barangnya. Orang banyak kan sekarang work from home gitu kan. Mungkin ada banyak juga bisnis rumahan yang bisa jalan. Jadi kita juga harus tetap bikin second line bisnis kita, bagaimana caranya supaya tetap bisa hidup. Nah itu yang sekarang saya juga sedang lakukan gitu ya. Bahkan di bisnis financial planning saya aja, saya sekarang udah move kan dari offline yang tadi kita biasa trading B2B ke perusahaan-perusahaan, kita trading pensiunan, sekarang semua tutup.
ya saya harusnya ngisi talk show di sini bulan ini ada 2 atau 3, tapi semua cancel gitu, karena belum tahu nih kapan keramaian itu bisa diperbolehkan lagi. Artinya ya saya harus masuk ke second line bisnis saya, atau opsinya itu ya saya harus masuk yang online. Saya sekarang ambil peluang di kebijakan pemerintah memberikan fasilitas kartu prakerja, ya itu sekarang kita sedang masuk nih ke beberapa penyedia jasa yang sudah ditunjuk oleh pemerintah supaya training kita bisa masuk ke situ. Nah itu sekarang terus kita otak gitu loh, bagaimana caranya tetap bisa running jalan, bahkan di apa namanya bisnis kita bareng-bareng ini kita lagi membuka beberapa internship baru gitu ya, karena ada beberapa peluang job baru gitu loh. Jadi benar-benar itu yang bisa kita lakukan di era saat ini, bagaimana caranya supaya ya tadi kita nggak sampai dengan melay-off karyawan, tapi kita justru mengambil opportunity dari apa yang bisa kita hasilkan di kondisi saat ini ya. Jadi itu satu ya, investasi langsung berarti bisa di emas, bisa di properti, bisa juga di bisnis ya. Saya akan bahas sedikit terkait kenaikan harga emas. Nah, karena apa? Emas ini kenaikannya udah cukup fantastis ya. Kalau saya ngomong dari tahun lalu itu kenaikannya di atas 40%. Bayangin loh. Jadi harga jualnya sekarang itu terakhir bisa dicek di 830, 840 gitu ya. Tapi saya ngambilnya terakhir itu 845. Jadi kenaikannya setahun terakhir itu udah 40% di instrumen emas ini. Apakah bisa kita instrumen emasnya kita beli saat ini? Ya sok aja ya. Karena saya udah ngomong juga ya pada saat di webinar sebelumnya bahwa emas itu bisa sampai 1 juta, itu bukan ngomong kosong, karena kita ambil datanya, kita akan lihat progresnya sampai kapan ini virusnya mencapai puncaknya, dan ternyata itu terus naik terus sampai sekarang kondisinya. Dan itu dari yang bulan lalu kalau nggak salah saya ngomong di atas 35%, sekarang udah di atas 40% kenaikannya per setahun terakhir. Tapi harus hati-hati ya kalau ketika ngomongin emas, berarti ada momentum ketika kita harus mereview kapan ternyata kita harus melepas emas kita sekarang ya. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang punya dana tapi relatifly terbatas, ya bisa masuk ke salah satunya instrumen emas, sebaik itu yang dari 1 gram, dari 5 gram, 10 gram, atau mungkin yang digital. Masuk dari misalnya 500.000 dulu, saya punya duit, ya itu bisa masuk, berarti dapatnya dia 0,5 gram dulu, ditabung, nanti kalau udah 1 gram, baru nanti di-convert ke emas yang sifatnya batangan. Itu juga bisa dilakukan ya. Nah, tapi nanti harus ada catatan dari saya ketika kita masuk ke emas, berarti ada review yang harus kita lakukan ketika ternyata kalau misalnya ketemu antivirusnya dari si COVID-19 ini, ya pasti lah ya, itu udah pasti. Biasanya orang udah mulai confident lagi masuk ke instrumen yang agresif, emas mulai pelan-pelan ditinggalkan, itu satu udah pasti. Terus yang kedua yang harus diwaspadain juga ketika ternyata si orang yang tersuspek baru ini atau yang positif corona ini ternyata by the time udah lebih sedikit dibanding orang yang sembuh. Nah, ketika kondisinya udah menyentuh ke level yang seperti itu, maka bisa dibilang ya ini akan segera berakhir kan, dan kita harus mereview lagi instrumen-instrumen yang sekarang sifatnya safe haven seperti emas maupun deposito salah satunya. Jadi kita akan bahas juga di instrumen yang nggak langsung ya. Jadi selama itu belum ketemu, ya kita akan terus dihadapkan pada kondisi orang akan menyimpan dananya di instrumen-instrumen yang aman. Itu kenapa saya bilang ya emas, sok aja kalau masuk sekarang belum terlambat gitu ya, karena it's better late than never kan, nggak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Jadi kalau misalnya ingin mau nyobain sekarang, ya itu bisa dilakukan ya. Oke, saya juga akan masuk ke sekarang instrumen yang sifatnya nggak langsung, itu paper aset kita sering dengar ya. Ini juga bisa masuk ke deposito, obligasi, reksadana, dan juga saham. Saya akan bahas spesifik di sini terkait dengan deposito, karena sekarang banyak juga orang yang masuk ke deposito karena mereka mau cari aman, tapi at the end BI nurunin suku bunga terus gitu loh. Sekarang udah di angka 4%, ujung-ujungnya kita udah kayak nabung zaman 2-3 tahun terakhir gitu kan, dapat di deposito udah nggak berasa, dapat duitnya tuh sekarang naro 100 juta juga cuma dapatnya nggak, ya mungkin 1 juta gitu ya, nggak nyampe, inilah nggak nyampe 1, sekian gitu lah. 100 juta tuh mungkin 500.000 lah, sorry. Kalau 200 juta mungkin masih dapat 1 jutaan gitu ya. Tapi ya kondisinya udah beda gitu loh. Tadinya tuh bisa expect di 1,5 juta, dapatnya 1,7, sekarang cuma dapat 1 juta gitu. Jadi berkurang jauh banget gitu kan. Jadi kalau untuk deposito saya karena saya memang tipikalnya agresif, maka yang bisa kita lakukan di sini adalah kalau misalnya kita ingin masuk ke deposito, maka teman-teman di sini bisa masuk ke instrumen deposito yang sifat banknya itu atau kategori banknya masuk ke kategori bank-bank di bawah buku 4 lah. Kalau mau lebih gede lagi di bawah buku 3. Ya. Kalau mau gede lagi, BPR sekalian. Karena apa? Karena kita mau nyari bank nih,
bank sekarang kalau kita nyari yang banyak kita temuin udah pasti deposito itu rate cuma 4%, 4,5%. Toh mereka gampang kan dapat third fund-nya atau dana pihak ketiga mereka nggak susah gitu karena orang pasti naruh di tabungan, taruh di depositonya mereka gitu. Cuma kalau kita mau dapat rate yang lebih tinggi, maka kita harus berani nih move, pindah ke bank-bank yang sifatnya memang secara aset itu lebih sedikit. Ya kalau saya ngomong bank buku 1 berarti aset kelolaan tuh cuma 1 triliun ke bawah, bank buku 2 berarti 1 sampai 5 triliun, nah bank buku 3 udah bank yang asetnya 5 triliun ke atas sampai dengan nanti bank buku 4 udah puluhan triliun, yaitu bank-bank yang you name it lah, pasti kita tahu semua di sini bank-bank itu apa aja. Nah tapi kalau kita mau mendapatkan hasil yang lebih tinggi, sekarang kita harus bisa berani nih pindah ke bank-bank yang sifatnya lebih kecil bukunya ya, jadi bisa masuk ke sana supaya kita bisa expect deposito kita berkembang lebih besar. Atau kalau kita mau masuk ke BPR pun ya nggak apa-apa, karena at the end kalau kita mau mencari kenyamanan kan semuanya dijamin LPS ya, baik bank umum maupun bank BPR dua-duanya ada jaminannya, LPS-nya ngejamin. Bahkan kalau saya udah nggak masuk ke bank sekarang depositonya, saya udah masuk ke institusi yang saya tahu lah gitu loh, ini secure walaupun nggak ada penjaminan tapi saya tahu bisnisnya itu secure, bahkan sih bisa dapat bahkan hampir 10% setahun gitu loh dari deposito only loh, bayangin ya. Jadi benar-benar saya tahu gitu bagaimana ngambil celah dan peluang dari apa yang sedang kita hadapi saat ini. Terus ada obligasi juga nih, surat utang relatif ya sekarang kalau misalnya banyak yang ngomong ketika ini kan nanti juga pemerintah akan menerbitkan SBR baru gitu ya, itu juga bisa kita ambil sebagai opsi misalnya kita ingin mencoba berinvestasi untuk jangka waktu tertentu, misalnya 2 atau 3 tahun, apabila kita ingin dapat kupon seperti deposito halnya, maka itu bisa masuk ke obligasi. Reksadana itu udah kayak tabungan, jadi bisa jelaskan sedikit, itu semacam pool of fund reksadana, jadi produk yang sekarang banyak apabila kita ingin temui itu, dulu kalau saya mau beli reksadana itu relatif kalau bank yang dibilang supermarket ya, kita bisa beli banyak reksadana itu cuma 2, Bank Mandiri sama Commonwealth pada saat itu. Tapi sekarang udah banyak apa namanya agregator sebutannya untuk menjual reksadana. Itu bisa dicek di Google aja, saya nggak mau jualan karena mereka juga nggak bayar saya juga kan sama Tiari ya. Jadi kita nggak membahas spesifik nama-namanya apa aja. Nah jadi itu juga bisa dilakukan. Nah sekarang yang opsi bisa diambil adalah masuk ke instrumen investasi reksadana yang sifatnya agresif karena kita masuk pada kondisi yang memang sedang lumayan drop lah market kita. Nanti saya akan tunjukkan datanya sedikit ya. Terus yang terakhir adalah saham langsung. Nah, jadi kalau saham langsung ini ya ada plus minus lah ya. Jadi kalau misalnya minusnya itu ya kita harus ada minimum lot yang kita beli. Jadi apabila sekarang udah diturunkan walaupun sama bursa kita tadinya satu lot itu 500 lembar, sekarang cuma 100 lembar saham. Nah, dari 100 lembar itu kan masing-masing si emiten ya, emiten itu berarti perusahaannya, itu kan sudah punya patokan harga saham mereka per lembarnya itu berapa. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau beli saham Unilever sekarang, itu udah ada tuh harganya berapa ribu. Nah itu kalau misalnya mau berarti 9.000 dikali 1.100. Jadi kita minimalnya itu 900.000 supaya kita bisa dapat satu lot. Kalau misalnya kita mau beli sahamnya Astra misalnya udah di 15.000 berarti 1,5 juta untuk kita bisa beli per satu lotnya. Atau mungkin Bank BCA misalnya sekarang udah 30 ribuan ya. Atau terakhir turun di 20 ribuan, berarti udah minimal 2 jutaan kita supaya bisa dapat per lotnya. Nah, jadi kelemahannya si saham itu adalah ada minimum pembelian yang harus kita siapkan, dan itu kaitannya dengan keuangan kita. Nah, kalau misalnya keuangan kita nggak cukup, berarti kita bisa masuk ke opsi lain, misalnya pembeliannya itu lewat reksadana. Makanya reksadana itu tuh ada yang ngelolain duit kita, mereka yang beliin saham-sahamnya, jadi jangan kaget kalau misalnya ternyata kita punya saham di BCA, kita punya saham di Astra, kita punya saham di Unilever, karena mereka akan membagi itu ke beberapa saham yang mereka akan jual belikan, si manajer investasinya ini. Jadi kita istilahnya nitip lah, reksadana ini broker buat ngelolain duit kita, tapi nggak repot gitu. Jadi kita cukup naruh kayak tabungan aja, nggak ada minimumnya, nggak ada keharusan kita buat auto debit setiap bulan, nggak ada kewajiban kita buat nyetor misalnya sejumlah dana setiap bulan untuk kita berinvestasi, nggak ada. Jadi bebas. Kita mau masukin 100.000 boleh, bahkan di beberapa agregator itu udah ada yang 50.000, bahkan start dari 10.000 pun bisa. Tapi kita kan nggak mau dong ke 10.000 loh, ngapain sih duit-duit kecil gitu loh. Maksudnya kita pengen pasti ambil opportunity lebih besar lagi dengan masuk di nominal yang juga lebih besar gitu ya. Jadi itu juga bisa kita masuk opsi tadi, investasi langsung, dan kedua adalah investasi yang tidak langsung ya. Oke, saya akan bahas sedikit nih terkait dengan tadi yang saya bilang. Kenapa sih kita menganggap kadang-kadang tuh
ini udah kayak the end of the world gitu loh. Jadi krisis kita tuh udah seolah-olah kita tuh mau berakhir dunia ini, padahal ya kita udah melewati gitu loh. The crisis is there gitu. The crisis sekarang ya memang di sini, tapi kita akan melihat ketika kondisinya di bursa ini, apabila saya ambil dari jangka waktu yang cukup panjang, ternyata ini kondisinya, ini yang bulat pertama ini yang kecil, ini adalah krisis tahun 98. Bayangin ya, pada saat itu yang kayak dunia tuh mau kiamat, ternyata bursa kita tuh masih di sini tuh di bawah aja tuh di bawah 1.000 gitu loh krisisnya. Terus ini adalah krisis tahun 2008. Ini yang banyak banget juga sektor real terkena, tapi ternyata dibandingkan saat ini yang di ujung sini, ya ini masih 2015 ya. Nanti saya akan ambil lagi 15 sampai sekarang. Dan ternyata sekarang kondisi udah di sini nih, bahkan sempat mencapai peak-nya di level yang 6.500, which is ini nggak masuk di itu namanya di grafik di sini 6.000. Saya bikin waktu itu mentok di 6.000. Bahkan udah sempat ke 6.500 ya. Jadi benar-benar kita melihat bahwa oh ternyata krisis 98 tuh di bawah sini aja. Oh ternyata krisis 2008 tuh ya turun-turun tapi di sini aja gitu dibanding yang sekarang ya kan. Kita udah di sini anyway gitu loh sekarang. So nggak ada hal-hal yang patut kita parnoin terlalu jauh, karena at the end ketika kita melihat bahwa kondisi negara kita masih negara berkembang, maka segalanya masih cukup potensial untuk bisa dikembangkan ya. Bahkan asing, kenapa bursa kita sekarang lagi drop banget, karena asing pada cabut. Karena apa? Mereka ya melihat sekarang Indonesia lagi insecure nih gitu loh. Jadi mereka cabut dulu sementara, tapi nanti mereka akan masuk lagi, akhirnya menyebabkan bursa kita tuh naik lagi gitu loh. Karena mereka tahu yang potensial ujung-ujungnya adalah bursa kita, karena perekonomian kita tuh cukup potensial. Makanya Indonesia tuh nggak mau dibilang negara maju kan. Terakhir sama Amerika dibilang negara maju, kita nggak mau, karena negara maju itu banyak kategorinya. Salah satunya tuh ya GNI-nya harus, atau Gross National Income-nya minimal itu harus mencapai $12.000 per tahun. Udah belum sih kita $12.000 per tahun, boro-boro gitu kan. Rata-rata kita itu masih UMR di 5 juta, itu juga setara 60 juta setahun. Jadi masih jauh lah di angka $12.000 gitu. Jadi benar-benar kita, dan terus yang kedua juga pinjaman. Otomatis kalau kita dicap negara maju juga, pinjaman kita jadi mahal. Karena kalau negara maju itu otomatis sudah industrialized, segala macam itu udah cukup sophisticated, sehingga kita menjadi mahal menerima pinjaman. Makanya Indonesia tuh lagi ngajuin juga ke World Bank kan, supaya kita nggak dimasukin ke negara maju. Karena Amerika tuh ya ada ininya juga lah, siasatnya juga dari Donald Trump, supaya kita bisa nggak terlalu cepat perkembangannya gitu loh. Tapi at the end ini ya dalam jangka panjang indeks saham kita menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dan bahkan sangat-sangat signifikan gitu ya. Secara rata-rata saya bisa ambil di sini kenaikan bursa kita dari IHSG ya. Saya ngomong IHSG only itu di angka bisa di atas 25% apabila kita ambil secara jangka waktu panjang loh. Ini dari 88 ke 2015, berarti 20 tahun ya. Bahkan di beberapa emiten itu biasa saya kasih ilustrasi ketika saya training di perusahaan, itu ada beberapa yang kenaikannya di atas 100% setahun rata-ratanya dalam kurun waktu 15 tahun, 20 tahun. Jadi benar-benar kita tuh kayak dulu apabila kita punya 15 juta kita cuma mendapat beli motor, dibanding beli motor saya invest, ternyata di tahun ini saya malah bisa beli mobil gitu loh, karena saya investasi di saham. Nah itulah hal-hal yang bisa kita ambil opportunity dari sini. Ya. Terus ini adalah bursa kita 5 tahun terakhir, jadi berasa banget memang anjloknya ya kalau dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi bursa kita tuh sempat di angka ini 5.000 awalnya ya, di 5 tahun lalu itu berarti kan 2015 ya, itu di atas 5.500-an kurang lebih, dan tempat menyentuh harga tertinggi itu ini di sini ya, itu di 6.500. Nah terus sekarang kita drop lagi di sini, sekarang di 4625 ya. Pertanyaannya adalah kita menunggu sampai kapan untuk bisa masuk ya kan. Ini banyak orang juga yang bingung gitu harus gimana. Nah saran saya tadi, kalau kita ingin tetap fokus pada tujuan jangka panjang kita, sebenarnya short term event kayak gini tuh kita nggak perlu panik yang terlalu lebay gitu, nggak terlalu berlebihan. Supaya apa? Kita tetap bisa memanfaatkan momentum ini agar kita mendapatkan harga rata-rata. Istilahnya tuh kita investasi secara cost averaging. Ya. Jadi ketika sekarang masuk, kalau apabila kita sudah melakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan, setiap tanggal 25, ya udah sok lakukan tetap gitu loh. Malah kalau perlu sekarang ditambah investasi kita yang tadi cuma 500.000 tambah jadi 1 juta. Supaya apa? Kita dapat harga rata-rata yang lebih sedikit, yang lebih kecil. Dan at the end ternyata itu bisa lebih efektif untuk meningkatkan nilai kekayaan kita. Makanya kalau misalnya yang terbiasa investasinya lamsam, ya sekarang dihadapkan dengan kondisi yang serba
nggak tahu kan, apalagi mereka misalnya trading for living gitu loh. Apabila sekarang mereka masuk 100 juta, bisa jadi besoknya udah jadi tinggal 50 juta. Karena apa ya, kondisinya short term-nya sedang tidak menentu. Tapi kalau kita tetap fokus pada tujuan jangka panjang kita, apabila kita masuk, misal di 5.500 di sini kita masuk, ya, terus turun lagi di sini di 4.500 kita masuk lagi, di 6.500 sempat masuk, kita masuk, ternyata lagi kondisi kayak gini sempat di 3.900 kemarin kita masuk lagi, ternyata kita dapat harga rata-rata di harga misalnya 4.000. At the end, ketika bursa kita rebound lagi, bounce back lagi ke angka 6 ribuan, kita udah dapat untung 50% misalnya. Karena apa? Kita invest secara rutin, dan itulah yang akhirnya kita mendapatkan harga terbaik. Karena apa? Harga terbaik itu nggak ada yang tahu ya. Jadi, even the best investor in the world, Warren Buffett juga nggak pernah tahu kapan itu harga akan mencapai bottom-nya. Nggak ada yang tahu gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita investasi terus rutin untuk kita bagaimana caranya bisa fokus pada tujuan jangka panjang kita. Nah, itu yang saya selalu tekankan supaya ya udah, don't worry gitu loh. Sekarang kita masuk pun nggak masalah. Yang tadinya invest rutin, ya invest rutin aja terus jalanin gitu loh. Bahkan kalau perlu sekarang maunya diperbanyak supaya kita bisa ambil opportunity dari sini. Ya, oke. Jadi apa yang harus kita pelajari dari diskusi kita dari tadi gitu ya, bahwa ternyata kita harus memiliki banyak aset yang memang sifatnya produktif. Supaya apa? At the end, ketika kondisi seperti saat ini, ya, alhamdulillahnya seperti saya deh, saya nggak nyangka juga kondisi saat ini ketika ternyata banyak challenge gitu ya, tapi saya bisa menghidupi hutang saya dari aset saya, bayangin lah. Jadi saya tetap bisa bayar hutang mobil saya bisa bayar hutang apartemen saya dari aset yang sudah saya kumpulkan sedemikian lama, dan itu sifatnya passive income saya, karena saya naruh di beberapa instrumen dan juga termasuk di bisnis salah satunya yang saya dapat repeat income-nya gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan supaya apa? Kita tahu dua hal nih. Jadi kalau saya ngomongin aset produktif, berarti ada dua yang bisa kita ambil dari situ. Yang pertama adalah dari sisi penghasilan pasif, yang kedua adalah dari kenaikan nilai asetnya. Ya, dari sisi penghasilan pasif berarti kita bisa mengandalkan sekarang apabila tadi kita mengambil properti. Berarti kalau misalnya harganya murah, atau saya udah punya rumah sekarang, atau mungkin saya ingin tetap ngekos, tapi saya ingin punya rumah yang bisa saya sewakan, itu bisa masuk jadi passive income saya. Ya, karena orang tetap butuh rumah tinggal saat ini, ya kan, yang bisa diatur adalah bagaimana mungkin termin pembayarannya aja, gitu ya. Entah mereka jadinya tadi setahun 30 juta, jadi mungkin kita bikin bulanan 3 juta, itu bisa kita lakukan ya. Yang penting cash flow-nya tetap masuk ke diri kita. Terus entah itu dari kendaraan juga, ya misalnya kita punya kendaraan yang ingin kita sewakan, entah itu masuk ke corporate, entah itu masuk ke nyewain pribadi, misalnya ada teman yang nganggur kita kasih untuk transportasi online, kita bagi hasil rata 50-50, atau mungkin kita lebih besar karena ada kos-kos yang mengikuti, itu juga bisa kita lakukan sebagai penghasilan pasif kita. Yang penting adalah kita tahu aset produktif kita bisa menghasilkan penghasilan pasif dari properti dan juga kendaraan, itu dari aset fisik, tapi relatif ini nominalnya agak besar. Karena apa? Di rumah ada modal yang harus kita bayarkan, kan, entah itu untuk KPR-nya, untuk DP awalnya, atau mungkin kita beli cash, berarti ya kita makan uang ratusan juta. Atau untuk kendaraan juga berarti kan otomatis juga banyak ya, dari puluhan sampai ratusan juta juga ada. Atau juga kita bisa ngambil dari aset non fisik. Nah, kalau aset non fisik ini sifatnya memang lebih konvensional, ya, kita ngambilnya itu lebih relatif profil resikonya rendah, konservatif banget, tapi ya kita bisa menghasilkan penghasilan rutin juga dari situ. Nah, itu juga yang saya lakukan sekarang gitu loh. Jadi saya punya beberapa penghasilan pasif dari deposito saya, yang tadi saya cerita, saya bisa dapat 10% setiap tahun, dan itu yang saya diamkan aja karena saya tahu, saya kenal sama ownernya, dan saya nggak main di bank sekarang gitu loh. Jadi benar-benar saya, karena profil resiko saya agresif ya, itu kita nggak bisa menyamakan profil resiko kita semua. Tapi di sini yang bisa saya sharing adalah ya, kita kalau mau ambil opportunity, kita jangan ngambil di tempat-tempat yang as usual mereka bisa jualan gitu, atau bisnis as usual yang mereka biasa tawarkan. Kita harus berani masuk ke segmen-segmen yang mungkin kita nggak tahu, oh ternyata sama kok, dijamin juga, tapi bedanya ini saya agak PR nih cairinnya, saya harus uh, sisihin waktu agak lama, atau mungkin secara prosedurnya masih agak-agak lumayan konvensional, karena tadinya kita mungkin bisa pakai m-banking, kok ini masih ketemu salesnya, ya, tapi nggak apa-apa gitu loh, kan kita mencari apa yang masuk ke rekening kita setiap bulan, ya kan. Terus itu juga kita bisa masuk ke obligasi, tadi ya ada sukuk retail juga kalau untuk yang syariah, itu juga bisa kita lakukan agar kita memiliki penghasilan pasif, ya. Terus kenaikan nilai aset, nah ini yang juga saya alami saat ini, yaitu misalnya properti yang kita punya, atau juga
logam mulia itu bisa kita miliki saat ini dan itu saling melengkapi dari apa aset yang sudah saya punya ya. Jadi dari logam mulia saya nggak bisa mengharapkan saya dapat penghasilan pasif ya. Jadi dari logam mulia saya hanya bisa mengharapkan kenaikan nilai aset. Bayangin, sekarang aset investasi saya dari sisi yang non fisik ya, berarti tadi kalau non fisik itu yang paper aset ya, dari saham saya, reksadana saya itu lagi drop di kisaran 20%-an gitu loh. Karena saya ngambilnya tuh dulu udah jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Jadi saya turunnya nggak terlalu dalam lah gitu dibanding sekarang bursa itu kan 30%-an ya. Tapi aset lain saya itu mengalami kenaikan bahkan sampai dengan 100%, bayangin ya. Jadi saya ternyata overall aset saya itu nggak berkurang. Itu tadi saya cerita di awal ya, bahwa saya bisa menutupi kekurangan atau mungkin menurunkan nilai aset saya antisipasi dengan kepemilikan aset saya yang lain yang ternyata nilainya itu bisa mengcover penurunan nilai aset saya yang sekarang sedang turun. Nah, itu yang sekarang kita harus lakukan nih. Bagaimana caranya? Kita harus bisa mendiversify aset kita supaya apa? Aset kita tuh bukan hanya sekedar membaginya ke beberapa keranjang, nanti saya akan jelaskan juga konsepnya, tapi satu sama lain itu saling bertolak belakang nilainya, ya. Terus kenaikan dari aset juga itu saya bisa alami misalnya di saham maupun di reksadana ya. Kita nggak bisa mengharapkan ini bisa menghasilkan penghasilan pasif untuk kita, kecuali untuk yang saham mungkin dividennya. Dividennya untuk beberapa dia ngasih beberapa kali dalam setahun atau minimal sekali, itu bisa kita harapkan sebagai penghasilan pasif, tapi nggak seberapa lah gitu loh. Tapi kita bisa ambil juga itu sebagai aset yang memberikan penghasilan pasif. Tapi overall ini kategorinya adalah kenaikan nilai aset yang bisa kita manfaatkan. Ya. Oke, tadi saya udah jelaskan ya sedikit terkait konsep diversifikasi. Udah banyak yang dengar pasti terkait dengan kita don't put all our eggs in one basket, makanya kita harus membaginya ke beberapa keranjang, tapi ternyata membagi ke beberapa keranjang aja tidak cukup. Ya, kita harus membaginya lagi ke beberapa meja, ya, meja itu harus berada di beberapa rumah yang berbeda. Karena apa? Itu yang saya bilang, kalau kita hanya sekedar membagi ke beberapa keranjang, maka sekarang saya punya reksadana, saya pernah punya klien yang reksadananya dia punya 21, bayangin, 21 reksadana, kesannya keren banget, banyak banget reksadana yang dia punya. Tapi semuanya masuk ke saham, sama aja bohong, begitu sahamnya drop, semua nilai asetnya dia drop. Karena apa? Ya keranjangnya tuh satu keranjang sama aja gitu lah, dia menempatkan di beberapa keranjang tapi di meja yang sama istilahnya. Nah, makanya kita harus membaginya si beberapa keranjang telur tadi di beberapa meja. Meja itu berarti instrumennya berbeda ya. Kalau misalnya satu saya punya reksadana di saham, berarti saya punya lagi satu lagi di yang pasar uang. Pasar uang berarti relatif di yang paling secure lah, karena mereka masuknya ke deposito atau surat utang jangka pendek. Nah, atau kalau misalnya di meja itu pun ternyata bergoyang reksadananya, dalam artian aset manajemennya bergoyang, ternyata saya masih punya aset lain nih, makanya saya diversifikasi lagi ke beberapa rumah. Itulah yang disebut sebagai konsep diversifikasi yang sempurna. Jadi kita tidak hanya asal membagi, ya dari beberapa keranjang itu kita bagi, dari satu keranjang kita bagi ke beberapa keranjang, tapi ternyata beberapa keranjang itu kita tempatkan lagi di beberapa meja, dan meja itu berada di rumah yang berbeda, bahkan lebih luas lagi rumah itu berada di provinsi yang berbeda, negara yang berbeda, gitu loh. Jadi istilahnya apabila ternyata di satu provinsi itu gempa, ya di provinsi yang lain ternyata masih nggak gempa, sehingga kita masih bisa selamat dari situ. Nah, itulah yang saya sebut sebagai konsep diversifikasi yang sempurna, yaitu adalah konsep ketika kita membagi alokasi aset kita yang nilainya saling bertolak belakang satu sama lain. Ya, oke. Saya masuk terakhir ke pengelolaan cash flow. Ini mungkin sudah banyak orang yang juga tahu bahwa inilah pengelolaan cash flow kita secara konvensional. Ya, ketika kita dapat penghasilan ya kita konsumsi dulu, syukur-syukur ada sisa kita tabung. Ya, tapi kenyataannya adalah ujung-ujungnya berakhir di sini nih. Nah, ya buru-buru ada sisa. Biasanya sampai konsumsi udah selesai. Ya, ketika sampai konsumsi sudah selesai, maka yang terjadi mereka nggak bisa investasi. Makanya saya selalu ngomong bahwa sekarang yuk kita mulai dari diri kita sendiri dulu, bahwa setiap penghasilan yang kita dapatkan itu kita bayarkan dulu untuk diri kita di masa yang akan datang. Saya selalu bilang bahwa ada istilah pay yourself first. Jadi kita harus bayar untuk diri kita sendiri dulu di masa yang akan datang. Itu apa? Investasi kita. Kita investasi berarti untuk kebutuhan kita nanti, misalnya untuk keluarga kita, untuk kita pensiun nanti, untuk kita melipat gandakan aset kita, ya. Intinya adalah saya selalu ngomong, misalnya nih, saya paling enak tuh ngomong pensiunan, ketika saya lagi isi training masa persiapan pensiun misalnya. Banyak orang yang nggak nyangka bahwa mereka punya duit sekarang itu 500 juta, 1 miliar, dari mana? Dari
jam sostek mereka, dari DPLK mereka. Saya tanya balik, Bapak Ibu kalau misalnya sekarang, saya flashback ke 20-30 tahun yang lalu ketika Bapak Ibu pertama kali kerja, dan Bapak Ibu itu selalu ngeluh kan, aduh potongannya banyak banget di kantor ya, saya harus motong buat jam sostek, saya motong buat asuransi saya. Ketika pada saat itu Bapak Ibu ngeluh, ya, dan ternyata itu namanya duit Bapak Ibu itu dipotong dan hasilnya Bapak Ibu bisa rasakan sekarang punya 1 miliar, nyesel nggak pada saat itu Bapak Ibu atau ngeluh nggak? Atau bahkan mungkin minta ditambahin gitu loh, ya kan? Karena ternyata banyak orang nggak sadar gitu loh, kalau mereka nggak dipaksa untuk dikeluarkan terlebih dahulu untuk kebutuhan diri mereka di masa yang akan datang, untuk pensiun mereka, untuk persiapan mereka nanti misalnya tadi ya, pendidikan anaknya bagaimana. Kalau tidak dipaksa untuk dipotong di awal, biasanya mereka akan ujung-ujungnya kepake ya untuk konsumsi aja terus, dan akhirnya ya habis, nggak bersisa, nggak tahu kemana rimbanya gitu istilahnya. Makanya saya selalu bilang bahwa sekarang apabila sekarang kita dipotong di kantor misalnya 1% dari gaji kita atau 2%, tambahin gitu loh, kurang itu minimal itu kita targetkan 15% dari apa yang kita dapat untuk investasi kita. Supaya apa? Kalau kita bisa mandiri berinvestasi, kalau dari yang kantor aja kita potong 1-2% setiap bulan, kita bisa menghasilkan 500 juta selama 30 tahun, apa kabar tambahan another 10% or 15% ya gitu loh. Itu bisa mungkin menjadi 2-3 miliar yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita di masa yang akan datang. Nah, ketika sudah seperti itu, maka kita akan terbiasa hidup dari sisa. Nah, sisa gaji itulah yang kita pakai untuk kebutuhan konsumsi. Nah, kalau sudah seperti ini alurnya nih, akan lebih enak deh. Jadi kita udah kayak membiasakan diri ya, seolah-olah kitalah pemotong gaji kita sendiri, atau kitalah second office untuk diri kita dan keluarga kita. Karena apa ya, kita memotong diri kita, apa yang kita dapatkan dari kantor, setelah dipotong, ternyata kita potong lagi buat investasi, mau itu dari sisi auto debit, mau kita pindahin ke rekening terpisah, udah banyak rekening yang nggak ngasih admin apa nggak ngecas admin fee, jadi udah banyak pilihan yang bisa kita pakai supaya dana kita itu bisa langsung kita alokasikan sebagian untuk kita investasi ya. Jadi itu pesan saya juga dari sesi kali ini, bahwa ternyata apa yang perlu kita lakukan sudah kita perjelas di awal terkait dengan kebutuhan kita untuk mengambil opportunity dari sini. Do's and don'ts-nya sudah saya jelaskan ya, bahwa ternyata kita tetap harus menjaga juga, jangan sampai kita mengambil hutang baru dan juga melunasi hutang yang sudah ada. Ini jarang-jarang nih saya ngomong kayak gitu ya, karena di kondisi normal, prepay is okay gitu loh. Ketika kita ingin melunasi, oke, tapi ketika kondisi saat ini sayang. Ya, apabila kita tidak memanfaatkan momentum supaya kita bisa masuk ke instrumen-instrumen yang memang lagi memberikan return yang cukup baik. Ya. Terus dari sisi pengelolaan cash flow, tetap atur cash flow kita sedemikian rupa supaya kita tetap benar-benar sebasic-basicnya pengeluaran itu yang kita keluarkan. Ya, karena kondisi saat ini kita udah nggak harus mikir lagi bagaimana nongkrong weekend gitu ya. Yang ada di rumah ya nonton apa Netflix aja atau mungkin HBO gitu loh, karena ya udah gitu loh, itu yang membuat kita sekarang bisa mengontrol pengeluaran kita supaya apa yang sekarang kita dapatkan itu sebesar-besarnya kita manfaatkan, kita alokasikan untuk kebutuhan kita. Selain survive, tentu kita ingin take opportunity dari sini kan. Nah, makanya harapannya mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan kali ini, saya juga akan bahas sebenarnya sedikit ya Mbak Garay, saya infokan bahwa saya itu sebenarnya ada webinar lagi nanti hari Rabu minggu depan terkait dengan, ini banyak juga yang ngomong terkait asuransi. Nah, makanya saya ingin bahas juga apa sebenarnya yang do's and don'ts yang perlu kita lakukan terkait asuransi kita, karena sekarang banyak peluang dari asuransi-asuransi yang kita miliki agar kita memiliki income yang lebih efisien lagi. Jadi alokasi dana kita lebih efisien dari asuransi kita, karena mungkin kita sekarang sudah banyak salah masuk ke asuransi. Ini momentum juga yang tepat supaya kita pengelolaan cash flow kita benar-benar terarahkan untuk investasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kita. Ya, mungkin begitu dari saya. Nanti saya kembalikan lagi ke Mbak Garay untuk sesi Q&A-nya kalau memang ada. Silakan Mbak Garay. Ya, terima kasih Mas Haris. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanya aja di kolom chatnya. Cuman mungkin ini belum ada pertanyaan. Kalau aku lihat, oke, ada nih. Ada dari Stefanus Franciscus. Pertanyaannya, dari segi ekonomi secara besar, apabila kita bandingkan dengan 2008, apakah recovery kondisi saat ini akan relatif lebih cepat? Oke, saya nggak bisa
bilang lebih cepat atau enggak ya, karena kita dihadapkan tadi pada kondisi ketidakpastian. Tapi saya kasih sedikit gambaran deh terkait kondisi yang tadi saya kasih beberapa grafis di tahun 98 maupun 2008 ya. Orang Indonesia, saya kasih tahu karakteristiknya sedikit ya, itu adalah salah satu apa ya, negara yang orangnya itu gampang move on. Saya bisa ngomong gitu ya. Dari sisi keuangan ya, saya nggak tahu deh kalau dari sisi pribadi percintaan ya mungkin beda-beda masing-masing orang ya. Cuman kalau dari sisi keuangan, seringkali orang kita itu gampang lupa dalam artian ketika sudah krisis, balik lagi mereka tuh udah kayak lupa aja sempat krisis gitu loh. Akhirnya bounce back kita tuh cepat. Jadi relatively 1,5 sampai 2 tahun itu udah bisa rebound lagi dan sudah recovery lagi. Nah makanya di tahun 2008 pada saat waktu itu krisis, itu di 2009 akhir atau awal 2010 itu sudah balik bursa kita menyentuh angka sebelumnya. Jadi kalau misalnya sekarang 6.500, saya sebutkan tadi ya, bursa kita sebelumnya paling tinggi 6.500, sekarang lagi struggle di 4.600-an. Kalau melihat sejarah, itu 1,5 tahun sampai 2 tahun, bursa kita sudah rebound lagi. Dengan catatan, kondisi perekonomiannya memang bisa berjalan lagi dengan segera ya. Jadi anggapannya misalnya sekarang peak-nya itu di bulan Juni atau Juli kondisi saat ini, maka kita bisa expect after Juli kita udah mulai lagi mengisi lagi keramaian-keramaian ya, mal-mal sudah mulai buka lagi, pusat perbelanjaan buka, ekonomi jalan lagi, aktivitas jalan seperti normal lagi, maka setelah itu bisa kita lihat secara historis biasanya itu maksimal 2 tahun sudah bounce back lagi. Jadi sebenarnya itu opportunity ya. Jadi kalau saya ngomong bursa saham, itu biasanya untuk investasi jangka panjang, tadi kan saya ngomongin di awal ya, jadi di atas 5 tahun, maka kondisinya sekarang bisa jadi apabila kita lihat historis, ternyata kenaikan sebesar 50%, 30% itu bisa kita alami selama 2-3 tahun apabila kita tahu ternyata, oh secara historis itu kenaikan bursa kita ternyata cukup baik rebound-nya itu, bounce back-nya itu cukup cepat gitu ya. Itu kenapa saya selalu bilang bahwa ya udah take opportunity dari sini gitu loh. Gak usah ada yang ragu terkait dengan investasi yang sekarang mumpung nih asing lagi pada pergi kan. Sekarang satu dari sisi loyalitas uh, loyal loyal apa namanya istilahnya kita punya sense of inilah uh, kepemilikan kita kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri gitu loh istilahnya. Sehingga kita bisa ambil opportunity dari situ dan ujung-ujungnya apa ya? Kan bukan buat negara juga gitu loh. At the end juga kan buat kita juga. Ketika kita mengalami kenaikan bursa yang cukup drastis nantinya, ketika kita bisa mengalami kenaikan nilai dari apa yang sudah kita investasikan sebanyak 20-30% hanya dalam kurun waktu 2 tahun, itu sebenarnya opportunity kan dari apa yang sekarang sedang terjadi saat ini gitu. Jadi sama sekali kita apabila melihatnya terus jadi korban, ujung-ujungnya memang ya seperti hukum inilah ya, hukum ketertarikan gitu ya, law of attraction. Jadi apabila kita melihat terus jadi korban, ya ujung-ujungnya kita akan terus berlaku sebagai korban gitu loh. Tapi kalau kita melihat ini sebagai opportunity, ujung-ujungnya kita terasa nih daya apa namanya, bukan imajinasi ya, daya kita untuk angle investor kita, jadi istilahnya kita punya sisi investor itu jadi terasa nih sekarang di kondisi-kondisi seperti ini. Apakah kita sudah cukup kuat untuk menghadapi kondisi saat ini? Apakah kita sudah cukup dewasa untuk melihat bahwa ternyata saya hidup masih coba bukan untuk menghadapi corona aja. Saya hidup masih untuk 5 tahun lagi, saya hidup masih 10 tahun lagi. Toh short term event seperti ini saya sudah pernah lewati di periode-periode sebelumnya. Makanya saya harus bisa fokus bagaimana caranya saya tetap bisa mengambil keuntungan dari apa yang sedang terjadi saat ini untuk kebutuhan saya di masa yang akan datang masih 5, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, whatever it is. Yang penting kita benar-benar bisa ambil peluang dari apa yang sekarang sedang orang panik. Ketika orang panik selling, saya nggak panik selling, seperti yang tadi saya ceritakan, saya masih nyantai-nyantai aja karena saya tahu kapan harus action, tapi ketika orang benar-benar nanti area masuk, saya sudah masuk di situ, gitu loh. Karena saya tahu tadi opportunity-nya is there, gitu. Oke. Ini ada nih, terima kasih, sangat menjawab. Ini ada satu lagi nih, Mas, dari Google Docs nih aku bisa ngerangkum nih. Jadi banyak yang merasa bahwa income-nya masuknya malah berkurang gitu. Nggak ada yang masuk, gaji misalnya di-cut, atau mungkin layoff dan segala macam.
dan bingung nih gimana cara mengatur sisa uangnya jatuhnya. Mungkin kita anggap nggak begitu banyak, jadi ya panik. Dan bagaimana sih mempersiapkan cash terburuk 6 bulan ke depan? Dari uang kita yang ada itu. Saya tadi ambil dua sisi ya, jadi saya nggak bisa mengatakan semua di sini bahwa kita harus ngambil opportunity untuk investasi, nggak juga. Ya karena bisa jadi kita sekarang dihadapkan pada kondisi yang serba unfavorable buat kita semua atau sebagian dari kita. Nah tapi hikmah yang bisa diambil untuk mereka yang survival, yaitu adalah ternyata bener ya gue butuh ya financial planning. Itu banyak banget sekarang saya ketemu orang-orang yang ternyata ngomong gitu loh. Ternyata perencanaan keuangan itu ada ya ketika saya mengalami masa krisis. Kenapa dari dulu gue gampangin, kenapa dari dulu gue lebih memilih mementingkan kebutuhan lifestyle dibanding kebutuhan hidup. Ya, jadi gaya hidup dibanding kebutuhan hidup. Nah itu sekarang banyak orang yang baru ngerasa. Tapi ya udah, ketika dihadapkan dengan kondisi seperti itu, maka yang perlu dilakukan adalah survival. Benar-benar nggak usah mikirin investasi, ya kan? Yang terpenting adalah jangan sampai, tadi yang saya bilang, bahwa mungkin sekarang kita punya beberapa aset, ya. Harapan saya sih di sini, tidak ada dari kita di sini yang menjual aset secara, tidak menguntungkan buat kita ya. Kalau kita dapat sih nggak apa-apa gitu ya, tapi kalau di sini kita jual, jangan sampai kita merugikan untuk kita. Terutama apabila dibandingkan dari sisi harga beli awal lah gitu ya. At least kita harus untung lah. Tapi ketika ternyata banyak di luar sana yang bingung harus ngapain, maka kondisinya adalah dibanding berhutang, itu kondisi terakhir yang bisa dilakukan sebelum berhutang adalah ya kita berarti memenuhi kebutuhan hidup kita dari apa yang kita dapat sekarang, gitu loh. Kita boro-boro mikirin investasi, nggak usah dulu. Kita pikirin dulu kebutuhan hidup kita. Tapi balik lagi ya, tadi ketika alurnya belum terbiasa, maka apapun yang kita dapat biasanya memang selalu habis, ya. Tapi apabila sekarang kita benar-benar bisa membreakdown secara rinci apa sih yang benar-benar kebutuhan, apa sih yang benar-benar keinginan. Misalnya tadi kebutuhan saya yang penting kan bisa makan setiap hari, bisa bayar listrik misalnya untuk kebutuhan papannya, terus bisa untuk transport. Ya udah that's it gitu lah. Sekarang kita cari opsinya tuh apa aja yang bisa kita pakai untuk kebutuhan tersebut. Misalnya apabila untuk kebutuhan pokok berarti saya selalu bilang bahwa apabila sebelumnya kita selalu terbranding, positioning dari produk-produk yang sering kita dengar, sekarang nggak ada salahnya kita berubah atau kita ambil second brandnya deh, gitu ya. Maksudnya positioningnya yang kedua atau ketiga. Jadi kita cari substitusinya supaya kita memiliki atau menggunakan produk-produk yang ternyata sebelumnya kita jarang pakai, tapi ternyata itu sangat membantu ketika di situasi seperti ini. Mungkin karena kita menghadapi inflasi yang tadi cukup tinggi, ternyata dengan kita membeli barang-barang substitusi, kita tetap bisa menekan pengeluaran kita seperti bulan-bulan sebelumnya atau bahkan lebih ringan, ya. Jadi penghasilan kita juga bisa kita tekan. Dan yang kedua juga adalah yang terpenting, kita jangan pernah malu ketika kita sudah susah untuk kita bisa hidup dari penghasilan kita, ya kita udah menekan banget pengeluaran kita sedemikian rupa, kita harus bisa cari opsi lain bagaimana caranya bisa menambah penghasilan kita. Makanya itu yang tadi saya cerita di awal bahwa dengan kondisi saat ini saya mau ngeluh banyak job yang cancel juga saya bisa gitu loh. Cuman saya lebih memilih untuk apa nih opportunity yang bisa kita masuk, ternyata ada beberapa dari peluang-peluang itu yang bisa kita monetize, bagaimana caranya bisnis saya jadi punya second line-nya lah gitu loh. Dari yang utamanya itu di offline, sekarang kita move ke online, dan dari online itu ternyata ada banyak cara yang bisa kita pilih supaya bisnis kita tetap jalan dan saya tetap dapat income, gitu loh istilahnya. Jadi untuk para survival ya saya doakan mudah-mudahan cepat bisa melewati kondisi ini dengan tidak sampai ancur-ancuran banget untuk kondisi keuangan pribadinya. Jadi jangan sampai berhutang yang terlalu sembarangan, ya, karena bank juga sekarang pasti membatasi untuk memberikan hutang. Otomatis kalau udah kayak gitu, orang cenderungnya ngambil di P2P yang lebih simple, ya, yang nggak ada penjaminannya, atau mungkin mereka ngambil di perorangan. Nah, saran saya sih sekarang cari jangan institusi deh kalau kita mau minjem. Cari paling jelek-jelek cerita, kita minjem sama saudara. Kita minjem sama orang-orang terdekat supaya apa? Kita tidak dibebani oleh beban bunga yang besar di kemudian hari dan ketidakpastian dari penghasilan kita. Yang penting kita tetap komit untuk bayar hutang kita, untuk bayar cicilannya sejumlah apa yang sudah diperjanjikan di awal ya. Jadi yang penting itu sih dari sisi cash flow-nya juga gitu kan. Oke.
Baik, ini ada lagi pertanyaannya mungkin dari teman-teman? Sepertinya nggak ada. Jadi mungkin yang bisa aku sampaikan sekarang dari yang udah Mas Haris sampaikan adalah jangan panik ya Mas ya. Kalau misalnya masih ada sisa uang, kita masih boleh tetap untuk investasi menggunakan uang kita yang mungkin kita ngerasa masih lebih, yang karena itu bisa digunakan nantinya kalau misalnya ini amit-amit terus berjalan lama atau bahkan untuk beberapa tahun ke depan gitu ya Mas ya. Yeah. Dan untuk merubah cash flow kita menjadi yang lebih baik, yaitu sisa uang setelah investasi baru kita gunakan untuk dikonsumsikan. Seperti itu ya Mas ya. Oke, buat teman-teman terima kasih atas partisipasi hari ini. Kalau misalnya mau tahu event lebih banyak dari Apiari, bisa cek di Instagramnya Apiari, @apiari.coworking. Atau juga bisa dari Mas Haris juga ada beberapa event atau webinar yang berjalan di masa work from home ini. Dan buat teman-teman yang mungkin ada topik-topik yang ingin dibahas atau dibikin sama Apiari, boleh banget nanti bisa langsung di DM aja ke Instagram, atau isi event survei yang udah aku taruh di chat, itu adalah linknya. Boleh kasih feedback untuk webinar kita kali ini, dan webinar kita next-nya inginnya seperti apa. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Terima kasih juga Mas Haris atas kesempatan hari ini ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Nanti aku akan kirimkan juga lewat email event surveinya dan juga rekaman dari sesi hari ini ya. Terima kasih teman-teman. Bye.